Shalom, selamat beribadah dan selamat menyambut Hari Paskah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan syurga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh merayakan Hari Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang besar, yang luar biasa. Pagi ini Tuhan kami belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina ini. Pakailah bibir lidah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Bukalah hati kami Bapa. Dan semua jemaat-Mu yang mendengar, buka hati mereka. Agar mereka diberkati melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, kita merayakan kemenangan yang Tuhan telah kecapi lewat kebangkitannya dari kematian. Seluruh gereja, apapun denominasi, saya percaya pasti merayakan perayaan Paskah atau memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, pada pagi hari ini sesuai dengan perayaan Paskah yang kita rayakan di paroki kita pada pagi hari ini, saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang cukup menarik yang bertemakan kemenangan besar. Kita percaya, kita yakin bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian itu bukanlah sebuah kebangkitan yang biasa-biasa. Itu merupakan satu kebangkitan yang luar biasa. Sungguh pun ada banyak agama, ada banyak tuduhan-tuduhan yang menafikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita yakin sebagai umat percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, kita percaya Yesus benar-benar telah bangkit. Dan Yesus telah memberikan kemenangan besar kepada kita. Bukan saja kepada kita, tapi kita yakin percaya Yesus bangkit membawa kemenangan yang begitu besar bagi dunia ini dan untuk Dia sendiri. Kira-kira saudara, apakah kemenangan yang telah dikecapi melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kemenangan yang kita perolehi melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus daripada kematian? Nah saudara, saya ingin membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ayat ini berkata, Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Yesus telah memberikan kita kemenangan. Dan kemenangan ini adalah satu kemenangan besar. Bukan calang-calang saudara. Bukan kemenangan yang kecil-kecil. Tapi ini merupakan satu kemenangan yang luar biasa. Yang kita kecapi adalah menjadi satu kerugian bagi umat Kristen yang tidak dapat mengecapi kemenangan ini. Yang telah dimenangkan oleh Yesus, tetapi akhirnya menyerahkan hidupnya kepada iblis. Dan mempersia-siakan pengorbanan dan kemenangan yang Tuhan telah kecapi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah saudara yang saya kasih, ada 3 perkara. Sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh pelajari melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak perkara yang kita boleh pelajari. Apa saja yang Yesus boleh kecapi lewat kemenangannya. Kemenangan dari apa? Namun saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar 3 perkara. Kira-kira apa kemenangan yang Tuhan telah kecapi, yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui kebangkitannya. Saudara, yang pertama kita melihat Yesus bangkit dan dia menang atas maut. Kemenangan atas maut, itulah yang Yesus kecapi melalui kebangkitannya. Nah, saya baca satu petikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14b hingga ayat yang ke-57. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 54b, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut,
di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam petikan ini Alkitab mencatat bahwa maut itu telah ditelan, kematian itu telah dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya adalah kebangkitan. Makanya maut telah ditelan di dalam kemenangan. Saudara yang saya kasih, di dalam kehidupan kita, musuh terakhir manusia itu adalah maut. Musuh terakhir manusia adalah kematian. Kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Kematian menjadi sesuatu yang bagi sesetengah orang merupakan akhir daripada sebuah kehidupan. Bahkan ada kepercayaan yang mempercayai apabila seseorang itu mati, itulah pengakhiran kehidupan mereka. Mereka tidak percaya adanya surga, dan mereka tidak percaya adanya neraka, adanya penghakiman. Mereka percaya bahwa apabila seseorang itu mati, itulah pengakhiran bagi kehidupan seseorang. Namun melalui petikan ini, kita sebagai orang yang percaya bahwa maut itu bukanlah segala-galanya. Ramai orang yang takut mati karena mereka berpikir bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu merupakan sesuatu yang mengerikan. Namun dengar sini baik-baik saudara. Apabila Alkitab berkata kemenangan atas maut, maut itu telah ditelan oleh kemenangan, maksudnya apa saudara? Kalau saya boleh gambarkan di sini maut, sepertinya maut itu adalah pengakhiran bagi kehidupan manusia. Ternyata melalui kebangkitan Yesus, maut itu tidak berkuasa lagi. Kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan saudara. Namun kita melihat apabila maut itu telah dikalahkan, kita boleh menggambarkan seperti ini. Maut atau kematian itu adalah seperti sebuah pintu gerbang. Nah, apabila kita melintasi kematian ini, pintu gerbang itu akan membawa kita kepada kekekalan. Itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kematian dikalahkan melalui kebangkitan. Dan inilah kemenangan yang Tuhan telah kecapi. Paulus berkata, sia-sialah pemberitaan kami kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Karena kebangkitan adalah inti pemberitaan Rasul Paulus. Dan kita yakin percaya kalau Yesus itu bangkit dari atas kematian, mengalahkan maut. Satu hari nanti saudara, kita juga akan dibangkitkan. Dan kita pasti akan mengalahkan maut. Dan apabila kita dibangkitkan, kita pasti akan menuju kehidupan yang kekal. Tapi caranya kita harus melalui pintu gerbang itu. Kita harus melalui yang namanya saudara kematian. Namun sekarang saudara, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kenapa saudara? Karena maut itu telah dikalahkan, telah ditelan oleh kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudara, haleluya. Yang kedua, kemenangan atas apa? Kebangkitan Yesus itu, dia membawa kemenangan atas dosa dan iblis. Saya baca petikannya dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa
dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa Yesus memberikan kita kemenangan. Dia menang atas dosa dan iblis. Firman Tuhan dalam petikan ini kita belajar bahwa dosa itu diakibatkan oleh pelanggaran. Dan dosa itu akan mengakibatkan manusia mati. Dosa itu akan mengakibatkan manusia itu akan dihukum. Dosa itu digambarkan dalam petikan ini dalam ayat yang ke-14, digambarkan seperti surat hutang. Saudara bayangkan, saudara, selagi manusia berdosa, selagi kita diburu oleh hutang, diburu oleh dosa. Karena Alkitab berkata, dosa itu seperti hutang. Makanya orang yang berdosa dikatakan seperti orang yang berhutang. Dan itu harus dibayar. Dan itu harus ditebus. Surat utang itu selalu mendakwa kita. Ini adalah surat hutangmu. Kau harus bayar karena kau berhutang. Dan saya mau katakan, saudara, pada hari ini, apabila saya berkata bahwa kemenangan atas dosa dan iblis, Yesus bukan saja menghapuskan surat hutang, yaitu dosa kita, tetapi juga Dia telah mengalahkan pembawa surat hutang. Siapa pembawa surat hutang itu? Dikatakan dalam Alkitab, pendakwa-pendakwa iblis dan penguasa-penguasa telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Dia bangkit dari kematian. Saudara yang saya kasih, firman Tuhan berkata, Dia telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Dan setelah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, Dia, Yesus, menghapuskan surat hutang. Saudara yang saya kasih, pada waktu Yesus terpaku di kayu salib, semua dosa manusia itu tertuju kepadanya. Dan dosa kita turut sama, menurut firman Tuhan ini, dipakukan bersama di atas kayu salib. Luar biasa, saudara. Saya mendorong untuk kita semua jemaat Tuhan, pada waktu Yesus telah berkorban, memakukan segala dosa surat hutang kita di atas kayu salib, membayar semua surat hutang kita di atas kayu salib, selayaknya kita hidup di dalam Dia. Karena hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dia telah menebus, Dia telah membayar kita melalui darahnya di atas kayu salib. Bukan itu saja, ayat ke-15 berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah melucuti, mengalahkan penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada di udara, dikalahkannya melalui kebangkitannya. Luar biasa, saudara. Saya mau katakan sekali lagi, Yesus bukan saja menghapuskan surat hutang, tapi Dia juga mengalahkan pembawa surat hutang itu. Siapa pembawa surat hutang itu? Orang yang mendakwa, orang yang menuduh kita, iblis, setan, yang sering kali menuduh kita dengan berkata, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Tapi kita harus datang kepada Tuhan, karena Tuhan telah menebus kita satu kali untuk selama-lamanya daripada segala dosa kita, daripada segala pelanggaran kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Perkara yang ketiga, kemenangan apa yang Tuhan telah berikan kecapi melalui kebangkitannya di atas kayu salib? Saya katakan, kemenangan atas segala tantangan dan pencobaan. Saya baca Roma pasal 8 ayat 34 hingga 37. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sebelum kebangkitan Yesus, segala pencobaan, segala tantangan itu menjadi beban kepada kita. Itu menjadi ketakutan kepada kita, saudara. Kalau datang pencobaan kita rasa takut. Kalau ada kesulitan dan tantangan kita merasa kecut dan kecil. Kita sepertinya melihat bahwa pencobaan-pencobaan itu sesuatu yang besar, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau orang yang memikirkan begini, dengar baik-baik, orang itu selalu berpikir bahwa tantangan dan pencobaan itu jauh melebihi daripada segalanya. Dan saya mau katakan, dia telah dikalahkan oleh tantangan. Orang seperti itu telah dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan. Tantangan dan pencobaan itu berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa? Ketika orang dicobai, ketika orang menghadapi tantangan, hatinya seringkali menjauh dari Tuhan. Dan selalu berpikir untuk mencari solusi, selalu berpikir untuk mencari jalan penyelesaiannya sendiri, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus menjadikan semua tantangan dan pencobaan itu berada di bawah kaki kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lari dari tantangan, kita tidak boleh lari daripada pencobaan. Tantangan dan pencobaan akan coba memisahkan kita daripada Tuhan. Namun apa kata Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Semua ini merupakan tantangan-tantangan. Semua ini merupakan kesulitan-kesulitan. Bahkan ayat ke-36 firman Tuhan berkata, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia tujukan kepada jemaat di Roma. Karena Kristus, kata Paulus, kami ini seringkali diperhadapkan dengan bahaya. Seperti domba-domba yang ingin disembelih. Tapi dengar baik-baik, melalui kebangkitan Yesus Kristus, Dia telah membawa kemenangan atas segala tantangan-tantangan. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Saudara, kalau seseorang itu mengikuti satu perlombaan lari dan dia berjaya menang di dalam satu perlombaan, satu pusingan, dia menang di dalam perlombaan itu, dia hanya seorang pemenang. Tapi pada waktu dia katakan dia lebih daripada pemenang, dia berjaya berpusing sekali lagi dan dia mengalahkan lagi orang-orang yang ada ikut dalam pertandingan. Ini yang dikatakan lebih dari pemenang. Saudara yang saya kasih, semuanya ini, saudara, semuanya ini dikecapi, dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu Dia bangkit dari atas, dari kematian. Pada hari ini, saudara, kita memperingati, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kristus bangkit dan Dia telah memberikan kita kemenangan. Dan kemenangan itu, saudara, bukan kemenangan yang kecil. Itu satu kemenangan yang besar. Satu kemenangan di mana Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Satu kemenangan di mana Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa-kuasa iblis. Satu kemenangan di mana Yesus telah mengalahkan segala tantangan dan segala pencobaan yang selama ini menakutkan manusia. Dan kita harus bersyukur dan semua ini, saudara, dikecapi oleh Yesus pada waktu Dia bangkit dari kematian.
Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan kita pernah mempersia-siakan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah menjadi satu kerugian besar bagi manusia apabila Tuhan telah memberikan kemenangannya kepada kita dan orang itu menjual kemenangannya, menjual imannya. Dia tidak suka kemenangan dalam Tuhan. Dia lebih memikirkan dan lebih suka berada di dalam kegelapan. Dan saya mendorong semua jemaat Tuhan, jangan seperti itu. Kita tidak dapat membayar darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Darah itu sangat mahal. Dia menang dan dia memberikan kita kemenangan. Dia telah menebus kita dari dosa, menebus kita daripada kematian, menebus kita dan memberikan kita kekuatan atas segala pencobaan dan tentangan. Dia Yesus yang mati, namun dia telah bangkit untuk saudara, untuk saya. Saudara, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita terus mengecapi dan memelihara kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan jual iman kita. Pada waktu kita menjual iman kita, saudara, kita kalah. Dan kita kalah dan kita tidak dapat mengecapi kemenangan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami. Dan saya berdoa Tuhan pada hari ini, biar kiranya firman-Mu ini terus tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mati dan bangkit untuk kami semua. Kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami dari kematian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kiranya firman-Mu ini menguatkan semua jemaat yang hadir, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang mendengar firman Tuhan. Selamat beribadah dan selamat menyambut hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua.